Halo, selamat malam pemirsa. Pagi ini saya naik ATV di pantai bersama cucu-cucu. Ternyata sulit sekali untuk berhenti. Itulah kemudian yang dituliskan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam unggahan dokumentasi kebersamaan dirinya bersama dengan cucu-cucunya ketika menikmati hari libur di pantai dan diunggah di akun sosial media. Kaitannya dengan kasus ijazah mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sendiri. Apakah kemudian unggahan dan tulisan tersebut mengandung makna pemirsa? Apa kira-kira maknanya? Apakah menuju atau kemudian menyasar seseorang atau tokoh tertentu atau justru menyiratkan bahwa Joko Widodo sudah lelah dengan kasus ijazah yang tak kunjung usai ini? Malam hari ini kita akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kintan, kami sudah siapkan beragam informasi lain yang akan menemani malam hari Anda pemirsa. Termasuk juga pembahasan Israel ini lagi-lagi menggempur Gaza dan juga Damaskus, memicu kekhawatiran perang ini akan meluas di Timur Tengah. Jurnalis Martin Gak ini menilai konflik ini berakar dari ambisi Netanyahu yang ingin membentuk Israel Raya. Apakah benar pemirsa perang dan juga konflik berkepanjangan ini terjadi akibat ambisi Netanyahu? Kita akan kupas tuntas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Peristiwa jatuhnya pendaki asing yang tengah mendaki Gunung Rinjani kembali terjadi. Hari ini kantor SAR Mataram menerima laporan seorang pendaki asal Denmark bernama Sarah Tamar van Hulten mengalami kecelakaan di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Kantor SAR Mataram menerima laporan dari BTNGR sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kantor SAR Mataram pun segera memberangkatkan tim penyelamat berjumlah 5 orang dengan menggunakan truk personil dan membawa peralatan mountaineering. Selain itu, untuk menyelamatkan pendaki tersebut, Kepala Kantor SAR Mataram pun berkoordinasi dengan SGI Air Bali dan Kepala Kantor SAR Denpasar untuk mengerahkan helikopter dalam proses evakuasi. Helikopter berhasil membawa korban menuju helipad Sigi Air Bali dan selanjutnya korban dibawa menuju RSBIMC Kuta, Bali guna mendapatkan penanganan medis. Lisa Mariana bersama tim kuasa hukumnya mendatangi gedung Bareskrim Mabespori Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Kedatangan Lisa ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, menyebut dalam pemeriksaan hari ini juga membawa sejumlah bukti untuk diberikan kepada penyidik. Ya, pemirsa, informasi berikut ini kami hadirkan tentunya tidak untuk menginspirasi para pemirsa. Jika ada gejala depresi dengan kecenderungan keinginan bunuh diri, dimohon segera untuk mencari bantuan dan berkonsultasi dengan pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater maupun klinik kesehatan mental terdekat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon melakukan evakuasi terhadap salah seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur. Proses evakuasi ini juga dibantu sejumlah warga di lingkungan Weri, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Petugas dan warga harus ekstra hati-hati untuk dapat mengangkat korban dari dalam sumur agar tidak kembali terjatuh. Beruntung korban dapat diselamatkan setelah proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Korban yang diketahui bernama Novianti berusia 26 tahun ini diduga depresi. Novi diduga menceburkan diri ke dalam sumur sehingga pihak keluarga bersama tetangga terdekat langsung meminta pertolongan kepada petugas damkar. Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi.
Iwan tiba di gedung Kejaksaan Agung pada pagi hari pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT Sritex ini memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada Sritex. Sebelumnya, Iwan Kurniawan Lukminto telah menjalani beberapa pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka terkait kasus dugaan korupsi PT Sritex. Di antaranya Diki Syahbandinata, pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB tahun 2020, Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Sritex tahun 2005-2022. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan fakta mencengangkan saat menggeledah rumah Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Penyidik menemukan uang tunai senilai 2 miliar rupiah yang disimpan bukan di berangkas atau rekening resmi, melainkan dalam kantong plastik mainan bergambar karakter. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto pada awal Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan fakta mengejutkan, yakni adanya uang senilai 2 miliar rupiah yang disimpan bukan di dalam berangkas atau rekening resmi, melainkan dalam kantong plastik mainan bergambar karakter kartun. Uang terdiri dari 2 bundel masing-masing senilai 1 miliar rupiah dengan kondisi masih tersegel rapi. Menariknya pada bundel itu tercatat tanggal penyegelan 20 Maret dan 13 Mei 2024, yakni setelah perusahaan tekstil raksasa itu mengumumkan kondisi keuangan darurat dan melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap ribuan karyawan. Langkah penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dan kredit macet Sritex yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari 600 miliar rupiah. Perusahaan yang mengklaim bangkrut itu diketahui menunggak kewajiban terhadap sejumlah lembaga keuangan sekaligus melakukan PHK besar-besaran. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita 72 mobil dari gedung Sritex 2 Sawah di Sukoharjo, Jawa Tengah pada pekan lalu. Penyitaan merupakan salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pemberian kredit itu. Dari 72 mobil, 10 diantaranya disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Jakarta Barat dan Tangerang. Sementara 62 mobil sisanya dititipkan di gedung Sritex 2 Sukoharjo, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, kita bergabung bersama dengan rekan Brilian Syaheran yang berada di Kejaksaan Agung. Selamat malam Brilian, apakah sudah ada informasi mengenai jalannya pemeriksaan terhadap Dirut Sritex hari ini di Kejagung? Baik Vera, Kintan dan juga pemirsa, bahwa hari ini betul sekali Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil dari Direktur Utama PT Sritex begitu. Sejak pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, Iwan Kurniawan Lukminto sudah dipanggil memenuhi panggilan yang ke-6 di situ, dan juga tadi pemeriksaan berlangsung sekitar kurang lebih 8,5 jam, yang dimana ia keluar dari Kejaksaan Agung sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, di mana tadi sempat dinyatakan bahwa dokumen-dokumen yang ia bawa dalam pemeriksaan yang ke-6 ini merupakan nota begitu, dan juga hasil invoice dari pembelian ketika PT Sritex masih beroperasi. Adapun juga dari pemanggilan hari ini itu kurang lebih dicecar sebanyak 10 pertanyaan yang berkaitan dengan seputar pemberian kredit kepada PT Sritex. Begitu, dan juga pada pemeriksaan sebelumnya ia sempat membantah bahwa adanya begitu dari kasus dugaan suap ini memang betul dilakukan, itu ia bantah, dan juga memang dari Kejaksaan Agung sendiri menetapkan sebanyak 3 nama seperti tadi sudah disebutkan, bahwa pertama adalah Iwan Setiawan Lukminto yang merupakan mantan komisaris utama PT Sritex, kemudian Zainuddin Mapa yang merupakan Dirut Bank DKI tahun 2020, dan juga Diki Syahbandinata yang merupakan pemimpin pemeriksaan dan juga Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJP. Adapun dari keseluruhan dari kasus Sritex ini, memang dari Kejaksaan Agung menduga bahwa adanya begitu dari dugaan kasus suap yang memang ini
mengalir begitu di PT Sritex ini, dan juga tadi 3 saksi yang sudah ditetapkan ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap puluhan PT Sritex menerima suntikan dana dari beberapa bank pemerintah seperti BRI, BNI, BJB, kemudian Bank DKI Jawa Tengah juga senilai 2,5 triliun rupiah. Dan dari proses dugaan kasus suap ini, negara mengalami kerugian sekitar 692 miliar rupiah begitu. Dan juga memang dari PT Sritex sendiri sudah dinyatakan pilot sejak 1 Oktober tahun 2024 lalu. Dan seluruh pabriknya ini berhenti beroperasi sejak 1 Maret 2025 kemarin. Dan imbasnya dari penutupan pabrik Sritex ini berimbas kepada kurang lebih PHK massal sebanyak 10.000 karyawan begitu. Dan nantinya tadi Iwan Kurniawan Lukminto mengonfirmasi bahwa sampai dengan tadi selesainya pemeriksaan belum dapat dipastikan akankah ada pemanggilan selanjutnya dan kapan begitu, itu belum bisa dikonfirmasi begitu. Vera, kembali ke studio. Baik, terima kasih Brilian Cairan mengabarkan dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Pemirsa, di Treskrimum Polda Jawa Barat mengungkap kasus dugaan penjualan bayi jaringan internasional. Sebanyak 12 orang wanita dan 1 pria ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam pengungkapan kasus penjualan bayi jaringan internasional ini, kepolisian telah mengamankan 13 tersangka serta menyelamatkan 6 bayi yang hendak akan dikirim ke Singapura. 13 tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda-beda, mulai dari perekrut, perawat, penampung bayi, hingga bertugas berpura-pura sebagai ibu kandung palsu. Saat ini, polisi juga masih memburu 3 orang DPO yang memiliki peran penting, mulai dari agensi adopsi bayi ilegal, pembuat dokumen palsu, hingga penampung bayi. Ketiga DPP tersebut diduga menjadi bagian kunci dari sindikat yang telah memperdagangkan bayi sejak tahun 2023. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka AF. Kebakaran hebat hanguskan sebuah toko bangunan pemirsa yang berada di Jalan Sisinga Bangaraja, Keluaran Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari lantai 2 ruko. Besarnya kobaran api dengan cepat menimbulkan kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara. 9 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil water cannon dari Satbrimob Polda Sulut diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas ini sempat mengalami kesulitan memadamkan api karena titik api berasal dari bagian belakang lantai 2 ruko dan bahan kimia yang mudah terbakar. 3 jam kemudian, api baru berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Lolos dari bulan-bulanan warga, seorang pencuri motor segera diamankan oleh polisi dengan tangan di borgol. Uniknya, saat polisi akan membuka borgol di tangan pelaku, borgol macet tidak bisa dibuka. Polisi pun memanggil petugas damkar untuk membuka borgol tersebut. Inilah pemirsa rekaman video amatir yang memperlihatkan warga yang menghajar seorang pencuri motor yang tertangkap tangan di kawasan Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur. Beruntung polisi segera mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke kantor polisi dengan tangan di borgol. Ketika sampai di Polsek Semamput, Surabaya, saat polisi hendak melepas borgol dari tangan pelaku, borgol di tangan kiri pelaku macet dan tidak bisa dibuka. Berbagai cara telah dicoba oleh petugas, namun selalu gagal. Akhirnya, polisi menghubungi tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya. Tim damkar langsung merespons dan menerjunkan personel ke lokasi dan berupaya membuka borgol. Setelah hampir 1 jam, petugas damkar berhasil membuka borgol dengan cara digerinda secara hati-hati. Meski tidak lazim, kolaborasi antar instansi berlangsung cepat dan efektif. Petugas damkar memastikan keselamatan tahanan tetap terjaga selama proses pemotongan logam berlangsung.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo sejak pekan lalu mengunggah video edisi liburan bersama cucu-cucunya. Di halaman Instagram resmi, Jokowi mengenakan pakaian khasnya, kemeja putih dengan lengan panjang dan celana panjang hitam. Dalam unggahan liburan, Jokowi juga mencoba mengendarai motor ATV, motor berpenggerak roda 4. Jokowi mengatakan, pagi ini saya mencoba naik ATV di pantai bersama dengan cucu-cucu. Ternyata sulit sekali untuk berhenti, dengan emotikon tertawa. Beberapa momentum Jokowi terkadang memberikan sinyal-sinyal atau simbol-simbol, di antaranya seperti baju batik yang dikenakan dan warna dari dasi yang dipakainya. Apakah unggahan Jokowi naik ATV itu berhubungan dengan kasus yang sedang menimpanya soal ijazah, ataukah memiliki makna lain? Ya pemirsa, pagi ini saya mencoba naik ATV di pantai bersama cucu-cucu. Ternyata sulit sekali untuk berhenti. Itulah pemirsa yang dituliskan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam unggahan di sosial media yang kemudian juga berisikan dokumentasi kebersamaan dirinya bersama dengan para cucu. Apakah kemudian ini mengandung makna tersendiri? Mengingat saat ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga tengah dirundung oleh tudingan kasus ijazah palsu milik dirinya. Ataukah mungkin ini justru mengirim sinyal pada seseorang atau tokoh tertentu, atau justru sudah lelah dengan kasus yang sedang bergulir. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah lengkap malam hari ini hadir di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda pemirsa. Ada dari Jokowi Mania tentunya Mas Andi Aswan. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Untuk pemirsa TV One, semangat. Oke, semangat terus. Dan juga hadir pengamat politik kita Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Malam, Mbak Sehat Tia, Mas. Alhamdulillah Terima sehat. kasih sudah hadir. Dan Sama-sama. juga tentunya dari Roy Suryo CS bergabung bersama kita ada Bang Herman Kadir. Bang Herman apa kabar? Sehat juga Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Baik. pemirsa TV One. Ya, selamat malam mengikuti. semuanya. Mas Andi, ini kan kalau ngomongin soal Pak Jokowi selalu menarik, ada saja kemudian pernyataan yang menarik untuk kita cari tahu maknanya. Kalau melihat unggahan Pak Jokowi di sosmed ini, apa kemudian maksudnya Mas? Pagi ini saya mencoba naik ATV di pantai bersama cucu, ternyata sulit sekali loh untuk berhenti, ada emoji tertawanya diunggah pada tanggal 5 Juli, Mas Andi. Jadi kalau kita melihat ini, inilah kebahagiaan seorang kakek gitu. Bisa bercengkerama dengan cucu-cucunya yang selama ini ya, mungkin lebih dari 10 tahun ini Sibuk susah dengan untuk urusan bertemu negara. dengan cucu dan urusan negara itu. Jadi ada satu percontohan bagi kita. Sesibuk-sibuk apapun kita, tetap kita memperhatikan ada keluarga kita itu. Karena di dalam keluarga itu adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan stres, menghilangkan penyakit ya. Berarti itulah. lagi stres Mas memang? Bukan. Memang kepikiran Begini. apa kalau lagi stres? Jadi begini, bukan katakanlah stres ya, quote unquote ini. Oke. Artinya apa? Ada healing di situ. Kita bekerja full time ya, dari pagi sampai malam, bisa sampai tengah malam untuk memikirkan misalnya memikirkan negara atau memikirkan orang banyak, tapi kita lupa ternyata ada keluarga kita yang harus kita perhatikan juga. Inilah momen yang paling baik buat Pak Jokowi bercengkerama dengan cucu-cucunya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat, dan selama ini juga berangsur-angsur beliau semakin kuat ya, semakin sehat, dan alhamdulillah mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang. Oke, kalau ini healing, berarti kan lagi banyak pikiran tadi kata Mas Andi. Memang yang sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini apa sih Mas memang? Nah, jadi kalau kita bilang apakah Pak Jokowi memikirkan dengan kejadian-kejadian ini, saya rasa biasa-biasa saja buat beliau gitu. Oh. Karena memang beginilah, kalau kakek sudah diminta oleh cucu, itu nomor satu pasti harus Prioritas ya? Prioritas gitu loh. Apapun itu gitu kan. Tapi ya itulah contoh seorang kakek yang baik, seorang kakek yang sangat mencintai cucu-cucunya kan. Dan itu adalah obat paling mujarab sebetulnya. Oke, baik. Bang Herman, kalau Bang Herman melihat ada makna yang berbeda tidak sih dari unggahan Pak Jokowi? Kalau ini tadi healing, jangan-jangan memang punya pikiran tertentu, ada beban pikiran sendiri Pak Jokowi? Ya kalau saya lihat ya sebagai manusia biasa ya wajar-wajar saja dia mencintai keluarganya, anak-anak cucunya, ya kan. Apalagi kan selama ini Pak Jokowi sangat memperhatikan keluarga. Berarti anaknya bisa jadi wapres gitu kan. Nantinya nggak main-main gitu loh. Okay. Dia keluarga tuh nomor satu sebenarnya. Gitu. Terlihat ya dalam Iya, tindakan terlihat Pak Jokowi. dalam perjalanan politiknya, Gibran,
siapa yang Bobi Nasution dengan ininya jadi gubernur semua kan itu memang ya Pak Jokowi selalu memikirkan keluarga emang. Oke, tapi dari Troy Suryo dan teman-teman tidak memikirkan hal lain lah ya tentang apa yang dituliskan Pak Jokowi ini, maksudnya lain ada tidak sih Bang Herman terbersit di situ? Ya kalau kami sih normal-normal saja ya, artinya memang Pak Suryo sebagai pengamat, Ibu Tipa sebagai pengamat, dan respon dia sebagai pengamat ya kalau menurut aku wajar-wajar saja, apalagi mereka kan meneliti sebuah ijazah yang menurut beliau ya penuh keraguan ya kebenarannya, dan di dalam undang-undang keterbukaan kita kan kita ada undang-undang keterbukaan, transparansi, dan itu wajar-wajar saja dan tidak dilarang gitu loh, apalagi kan beliau seorang presiden, artinya dia pejabat publik. Ada hak publik masyarakat untuk menilai, menanyakan gitu. Kalau saya dulu malah sering digugat ke KPI, komisi itu. Itu sering digugat, mewakili partai ya, digugat. Karena partai saya dulu menggunakan APBN. Baik. KPI. Tapi kalau melihat ini wajar-wajar saja sejauh ini ya. Begitu. Tapi kalau tadi bicara sebagai pengamat, nah pas nih pengamat juga, pengamat komunikasi politik kita, Mas Agung, yang dituliskan Pak Jokowi wajar-wajar saja atau tidak sih ketika kita melihat kemudian konteks situasinya beberapa akhir bahkan masih bergulir. Ada kasus tudingan ijazah palsu. Ya kadang politik kita itu kayak suasana pantai Mbak Ken. Oh cocok dong berarti ya. Keras seperti ombak, halus seperti pasir. Kita bisa tulis juga jadi caption ya. Jadi apa namanya, saya melihat ketika berkumpul sama keluarga, Pak Jokowi berupaya untuk halus seperti pasir. Jadi ya situasinya ya family first gitu. Jadi ya gimana caranya supaya kehangatan, keharmonisan. Ya rakyat seperti rakyat biasa lah. Karena kan suka atau tidak beliau ini aktor politik kawakan. Pasti ada agenda setting di sana, framingnya, brandingnya ya sedikit banyak ya saya sama seperti rakyat lain. Ya trademark rakyat itu kuat ketika ada postingan ini. Saya lihat karena apresiasinya lumayan besar ya Mbak. Yang kedua memang kalau bisa bicara keras seperti ombak tadi ketika sudah tidak bersama keluarga, ketika beliau ngomong ke media, beliau sedang didelegitimasi, dihancurkan reputasinya dan seterusnya. Saya kira disitulah Jokowi dalam artian sesungguhnya bicara bahwa ya beliau harus kokoh, kuat, tegas menghadapi siapapun lawan-lawan politiknya yang di seberang sana sampai kapanpun. Dan saya kira ini penting juga kita melihat bahwa ya Jokowi juga manusia gitu loh. Presiden iya, tapi juga manusia yang memang seperti kita, nggak ada bedanya. Dan saya melihat branding rakyat ini tidak akan pernah dilepaskan Pak Jokowi. Itu menjadi ciri khas. Ciri khas, trademark dia, brandingnya dia, dan itu pengen disampaikan terus kepada publik bahwa beliau tidak berubah. Ya seperti inilah beliau. Tapi kan sekarang ada upaya lain yang membuat tren rakyat itu akan sedikit banyak tereduksi dengan masalah-masalah yang beliau hadapi seperti Isasa, kemudian Mas Wapres dengan pemakzulan, kemudian Mas Bobi dengan soal Blok Medan semacam itu. Jadi ini perlu direspon semua, sedikit banyak citra rakyat ini bisa lentur, citra rakyat ini bisa pudar kalau beliau gagap menghadapi masalah-masalah itu. Dan ya itu terafirmasi juga dalam banyak temuan, salah satunya teman-teman indikator ketika merilis telesurvei bahwa ya ini tingkat kesukaan publik sekarang ada di 72%. Biasanya kan melambung nih. Ya itu tinggi tapi turun. Nah maksud saya ini warning ke Pak Jokowi, hati-hati dengan ya serangan bertubi-tubi yang dilakukan teman-teman di seberang sana karena ini efektif. Mas, tapi kalau misalnya kemudian ini efektif, mungkin juga lebih kita melihat menariknya pada momentum saat ini ya, kasus-kasus yang tengah dihadapi oleh Pak Jokowi. Kenapa kemudian juga sepertinya kasusnya ini juga tidak kunjung adem, tidak linier begitu efek yang ditimbulkan gitu Mas Agung? Persis, ya kita tahu Pak Jokowi ini kan memimpin 2 periode. Kemudian yang kedua ketika beliau selesai periodenya, beliau melanjutkan itu lewat putranya yang akhirnya menimbulkan masalah etik dan membuat sampai hari ini belum tuntas sepenuhnya. Jadi ada elit-elit yang dalam tanda petik tidak nyaman. Ya saya sering mengungkapkan ini kan ada Istana Hambalang, Istana Solo, Istana Cikeas, Istana Teuku Umar, Istana Ciganjur, Cendana, dan istana-istana lain. Nah ini kan punya kepentingan semua. Apakah dalam waktu dekat, waktu nanti, 2029 misalkan. Waktu dekat ini ya gimana caranya setelah pemilu selesai, day to day politicsnya itu tetap jalan.
dalam tanda petik ya tadi mengobjektifikasi kekuatan Pak Jokowi agar tidak terlalu rapat dengan Istana Hambalang. Karena kalau terlalu rapat ini juga akan merugikan istana yang lain. Nah di saat yang sama Istana Hambalang juga berpikir kalau saya terlalu tendensi ke Solo, ini juga nggak bagus buat balance of power. Saya harus mengungkapkan ini secara seimbang, proporsional, profesional juga. Ya kalau memang masalahnya masalah hukum ya ikuti prosesnya. Kalau masalahnya politik ya ikuti alurnya. Yang penting saya wasit lah di sini. Kita kira Istana Hambalang mungkin perannya seperti itu karena sedikit banyak kan akhirnya konsentrasi kita tersedot ke soal ijazah, pemakzulan. Ya, kita lupa misalkan ada CEPA, ada tarif tram yang 19% yang itu menjadi substansi pemerintahan. Nah, Mas Andi ini kalau bicara soal keluarga orang dekat, Jokman juga orang dekat Jokowi lah ya gitu. Ini kalau kemudian melihat unggahan Pak Jokowi, Mas Andi, ini sebetulnya nampaknya berusaha ingin keras seperti ombak, lembut seperti pasir, tapi juga nampaknya tidak mengademkan suasana yang sedang berlangsung. Malah kayaknya semakin panas, Mas Andi. Ya itu kan versinya media mainstream aja kan. Oh gitu ya. Padahal munggahnya di media sosial kan, Mas. Semakin lama ini kan semakin naik media sosial Mas Andi. Ratingnya kan. Akhirnya banyak juga sponsor masuk. Jadi itu bercanda lah. Jadi intinya adalah Pak Jokowi ini tangguh lah untuk menghadapi semua cobaan itu. Ya, dan juga kami adalah pendukung Jokowi juga kita die hard untuk itu. Menepis anasir-anasir bola-bola liar ya ingin mendiskreditkan beliau. Kan sekarang udah terbuka nih sedikit demi sedikit. Sudah mulai kan. Bagaimana yang pihak sebelah itu menghajar kita bisa-bisa, tapi kita selalu defend dengan mengungkapkan data dan fakta. Menjawab semua dugaan-dugaan anasir-anasir dari mereka semua. Jadi intinya adalah kita senang sekali dan sangat bahagia ketika melihat Pak Jokowi bisa bermain dengan cucunya. Dengan senyumnya beliau ya. Jadi tadi ada apa namanya ombak, terus pasir apa tadi? Keras seperti ombak, lembut seperti pasir. Keras seperti ombak, lembut seperti pasir. Dan jangan lupa pasir pun berbisik. Yang mau dibisikkan apa Mas Andi? Kalau kemudian mengungkap data dan fakta, kenapa ijazahnya juga tak kunjung diungkapkan ke publik? Berbisik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kencang jagalah persatuan dan kesatuan. Utamakan itu. Jangan terprovokasi oleh berita-berita hoax yang dilancarkan oleh pihak yang menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Baik. Itulah arti dari pasir berbisik itu. Ya kan? Jadi sudah terrangkum semua. Ada sekuat ombak, terus halus seperti pasir, dan pasir pun akan berbisik menyampaikan pesan dan kesan itu. Pasirnya berbisik menyampaikan kesan pesan. Bang Herman katanya ada pihak-pihak yang coba menghembuskan berita-berita hoax nih. Jadi gini, tempo hari saya pernah diwawancari iNews. Di situ ada video Jokowi menyatakan saya kasihan persoalan ini kalau saya naikin katanya. Nah saya melihat dari konstur tubuh Pak Jokowi itu kayaknya mau dicabut perkara ini, mau selesai di situ gitu dari bahasanya itu. Tapi ternyata malah ini, nah ini saya jangan-jangan ini mainan lawyernya ini kulihat nih, supaya ini saya jawab. Kontraknya, nanti jawabnya tapi kontraknya bisa panjang lagi gitu loh. Kan lawyer fee-nya bayar terus, ngalir terus jamnya kan, nah ini jadi dimainkan terus ini supaya jadi panjang gitu loh. Padahal Pak Jokowi mimiknya itu udah mau selesai sebenarnya. Oh gitu. Tapi ya kiri kanannya ini, terutama lawyernya ini. Oh gitu ya. Biar kontraknya bisa panjang. Jadi gitu. Semakin menarik nih, justru kemudian semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak kemudian bisikan-bisikan yang ada, agendanya jadi semakin macam-macam nih Mas ya. Nanti dijawabnya ya oleh para narasumber, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin malam semakin menarik pemirsa. Mas Agung semakin kesini nampaknya bukan semakin adem, malah semakin panas kayaknya. Karena semakin banyak pihak yang terlibat, agendanya juga semakin banyak Mas Agung. Jadi saya ingin menyoroti ketika Pak Jokowi ini ATF tuh Mbak. Itu kan identik dengan simbol ketangguhan. Oh gitu. Keberanian, tapi juga terkontrol seperti samurai ya. Jadi dia tahu kapan harus menebas, kapan harus memasukkan pedangnya itu. Jadi ya Pak Jokowi ini kan lagi-lagi memang orang yang peka dengan realitas politik karena based on-nya data gitu ya. Terus juga pengalaman panjang. Nah ketika beliau memposting hal-hal yang sifatnya family first tadi, santai gitu. Bukan berarti beliau melupakan segmen lain di mana
media juga melihat apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi Ya. ketika dia merasa dalam tanda petik dizolimi. Kalau bahasa teman-teman kan playing victim tuh. Walaupun ini dalam konteks panggung depan kita hal yang relatif, siapa yang menjadi korban, siapa yang dikorbankan, siapa yang berperan sebagai eksekutor sehingga banyak korban di situ. Sehingga saya melihat memang Pak Jokowi berupaya seproporsional mungkin merespon ini. Tapi apa yang dilakukan teman-teman Bang Roy dan teman-teman ini kan juga bertubi-tubi dan dahsyat menghujam. Kita ngomong ijazah langsung menusuk ke Pak Jokowi. Kenapa? Ijazah ini kan bagi masyarakat kita sensitif terkait dengan harkat martabat mereka dan mereka sangat mengagumi orang yang terdidik kan. Kemudian pemakzulan ini juga menusuk Mas Gibran dan jantung kekuasaan juga karena ya diberhentikan gitu. Kan luar biasa serangannya. Tapi ya lagi dan lagi saya melihat Pak Jokowi berupaya tenang walaupun kesini-sini kata bahasa Bang Roy dan teman-teman agak baper gitu. Nah menurut saya sebenarnya bukan baper, itu saking beliau sangat emosinya ya. Jadi akhirnya meluapkan itu dan akhir ini memang dia bukan lagi presiden yang memegang tampuk kekuasaan. Mau nggak mau semua instrumen harus ditunjukkan kepada publik bahwa sekarang dia warga biasa yang harus membela dirinya seproporsional mungkin. Tapi hak Bang Roy dan teman-teman untuk ingin tahu ijazah itu ataupun mengkritik ya teman-teman purnawirawan lewat isu pemakzulan sebenarnya juga sah-sah saja. Yang penting mengikuti alur konstitusional kita, apapun yang diputuskan ya kita hormati, kita ikuti. Jangan sampai ini tidak berujung gitu. Baik. Misalkan kalau putusan hukum ingkrah misalkan di MA. Politik ya berarti ada istilahnya konsensus lah, titik temu kira-kira ini arahnya seperti apa. Oke, Mas Agung. Bang Herman jangan sampai ini kemudian tanpa ujung karena sudah terlalu panjang nampaknya. Kita juga hadir di sini bersama-sama untuk membahas kasus ijazah Jokowi. Tapi yang mau dihadirkan lagi oleh Roy Suryo CS apa, Bang Herman? Fakta-fakta mengejutkan atau katanya punya kartu asnya? Jadi gini, persoalannya itu sebenarnya kan ada ijazah. Jadi gini, kalau dalam subjek itu ada subjek hukum, ada objek. Objek kan ijazah. Nah, ijazah ini sepanjang belum ada bukti itu asli, maka persoalan hukum lainnya itu akan tertunda semua. Ini kuncinya di ijazah karena objeknya ijazah gitu loh. Dan menurut Roy Suryo dan teman-teman ini belum terbukti asli. Iya, itu belum. Artinya baik perkara di Polda, yang di Mabes Polri atau apa kan, yang laporan-laporan pidana ada 3 yang masuk ya. Nah itu menurut saya itu kunci di jasa itu. Apapun pasalnya, delik aduan, delik formil, delik aduan, delik khusus, delik umum gitu ya. Itu juga harus ada, maupun termasuk pasal 160. Masalah pencemaran masalah penghasutan gitu ya. Artinya ini memang kuncinya itu ada di ijazah. Nah inilah yang harus nanti dibuktikan terlebih dahulu. Kalau ini sudah terbukti asli umpamanya gitu ya, selesai semua persoalan hukum. Jadi Roy Suryo dan teman-teman sampai saat ini pun juga masih berpegang bahwa ijazahnya itu bukan asli. Kalau asli, otomatis mereka jadi tersangka semua kan, artinya kan otomatis. Karena ijazah asli, berarti ada unsur pencemaran nama baiknya masuk. Tapi di Polda Metro Jaya sudah sampai penyidikan, Bang Herman, tinggal menunggu tapi kan waktu belum ada saja tersangkanya, nampaknya. masih baru kandidat tersangka, belum masuk tersangkanya. Tapi itu tetap saja, apapun ya, kuncinya ada di ijazah itu. Ijazah itu umpamanya non identik umpamanya kan, berarti palsu. Kalau identik kan tidak diputuskan oleh pengadilan asli, ini begitu ya, karena palsu. masih identik. Artinya selesai juga. Selesai, artinya siapa yang tersangka juga selesai gitu loh. Artinya Jokowi bisa tersangka, bisa enggak kan gitu. Nah kalau menurut Pak Abad, seorang presiden itu nggak bisa dipidana gitu. Tapi mana seperti itu. Sebenarnya ini akan menyelesaikan persoalan di situnya, di objeknya. Mas Andi, nampaknya dari teman-teman Roy Suryo CS masih kemudian teguh berpegang bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak asli, tapi juga siap kok dengan semua konsekuensi yang ada nanti di proses hukum yang harus dihadapi. Tapi juga ini sudah terlalu panjang loh Mas. Pak Jokowi juga punya agenda kah sehingga sepertinya atau memang maintain vibe-nya gitu? Ken, kalau kita melihat tadi kan Bang Herman kan mengatakan dia akan memaafkan gitu. Tapi yang bersikuku itu ada Roy Suryo CS.
Oh begitu. Kuku sekali dia, nggak mau berhadapan langsung di pengadilan. Ya buat kita ya, karena sudah mengatakan itu ya kita lewatlah prosedur pengadilan. Beliau ini orang ya negarawan kok, ya. Kalau ada minta maaf ya pasti akan maafkan. Tapi ini rupanya ini sudah merupakan agenda besar menurut aku nih. Akan main panjang gitu. Oke. Ya seperti itu. Aku belum selesai dikit nih. Masa sedikit aku ngomong. Oke ya boleh sedikit lagi. Aku menjawab itu. Kedua yang mengenai pemakzulan. Ya, saya rasa pemakzulan itu ya sudah selesai. Karena apa? Adanya assignment dari Pak Presiden kepada Mas Gibran sebagai Wapres untuk mengenangani Papua secara komprehensif sebagai koordinatornya itu sudah menggambarkan bahwasannya Pak Prabowo itu sangat menyayangi Wapres ini. Oke, sudah 2 poin tadi dijawab ya oleh Mas Andi ya. Bang Herman, ini gimana? Kayaknya yang kekeh Roy Suryo CS, betulkah begitu? Kalau menurut saya, ini yang di samping Pak Jokowi ini, lawyer ini kan jamnya kan jalan terus. Sebetulnya jamnya itu kan jalan terus, Mbak. itu. Kalau berhenti, selesai perkara. Selesai juga jam fee-nya. Di beberapa ini maksud saya, ini nggak bakal selesai. Kalau kita mah senang-senang aja. Bang Herman, saya beberapa kali bertemu dengan Roy Suryo di berbagai stasiun TV. Dia selalu bicara pada kita, mohon maaf, menurut saya sih omong besar ya. Kemarin pun juga di Ainus dia mengatakan, saya punya 5 ijazah asli dari teman-temannya Pak Jokowi. Ya kan? Yang ini akan diperlihatkan nanti di pengadilan. Artinya ya udah tendensinya udah di pengadilan gitu. Nah sekarang tadi teman-teman kami sudah diperiksa nih sebagai saksi pelapor. Ya, minggu depan nanti saksi terlapor. Biasanya kalau sudah ada saksi terlapor diperiksa, ya siap-siap saja pasti ada tersangka. Tadi kan Bang Herman kan bilang calon tersangka. Nanti itu sudah akan menjadi tersangka. Oke, Bang Herman nampaknya udah lebih dulu tahu nih Bang Herman. Nanti kedudukannya Roy Suryo CS. Bagaimana tidak tahu, mereka megang kekuasaan. Kalau kita kan tidak dekat dengan kekuasaan. Selalu berlawanan dengan kekuasaan kan gitu. Artinya gini lah, kalau menurut saya, penegakan hukum itu harus jalan. Artinya fair play gitu ya. Artinya kalau kita mau yang saya bilang tadi bahwa seharusnya perkara Mabes Polri itu ya tidak usah dihentikan, dibuktikan aja ijazahnya itu, kebenaran hasil lab krim itu, ya kan, hasil lab krim itu umpamanya gini, identik ya dengan ini, naik perkara itu kan, artinya begitu identik udah diperiksa melalui proses pengadilan gitu loh. Ini akan menyelesaikan persoalan. Yang persoalannya ini kan pihak Mabes Polri ini tidak mau menyelesaikan persoalan hukumnya gitu. Menurut aku malah ada netralan ya, artinya penegak hukum itu harusnya mau. Kemarin sebenarnya gelar khusus itu momen sebenarnya. Momen itu artinya Kapolri udah memberi. Yang diharapkan apa di gelar perkara khusus itu? Ijazahnya hadir. Ternyata tidak juga. Jokowinya hadir. Itu kan momen untuk berdamai itu. Jadi belum sesuai ekspektasi kemarin ya gelar perkara kalau khususnya momennya ya. Jokowi hadir hari itu dan bawa ijazahnya, selesai itu persoalan hukumnya. baik. Ini malah, aduh sampai aku lihat Egy-nya di nothing kata Egy. Baik, ternyata gelar perkara khusus kemarin juga belum cukup untuk menjawab atau memberikan kepuasan bagi Roy Suryo CS karena tidak ada Pak Jokowi dan ijazah Jokowi yang ada di situ. Ya Mas Andi, ditahan dulu ya Mas Andi. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya, kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Betulkah kemudian kasus ijazah Jokowi ini susah adem? Mas Andi tadi mau menyampaikan ada apa? Sempat kepotong tadi ya kan? Ya, jadi begini. Kalau dibilang susah adem ya tergantung dari pihak sebelah sih sebetulnya. Beliau ini negarawan ya. Maksudnya dari awal kalau udah mengatakan udah kita selesaikan aja lah gitu kan. Coba mau lihat Pak udah selesai gitu. Tapi kan ini arahnya mau panjang sih masalahnya ini. Itu dia. Arsenal jadi pun mau udah panjang disiapkan. kubu lawan gitu ya, bukan Pak Jokowi yang mau panjang ini episodenya. Iya. Menurut kita ya kita ini kan jangan sampai lah negara kita ini dibuat gaduh. Akhirnya terbentuklah polarisasi lagi kan. Coba anak kecil aja bisa menjelek-jelekan Pak Jokowi. Apa dia tahu tentang ijazah? Kan enggak juga. Berarti kan ada sesuatu yang menggerakkan itu gitu loh. Dan ini kita sangat menyayangkan sekali untuk terjadi seperti itu.
Kalau kita guyup dan rukun gitu, kita selesaikan secara kekeluargaan, itu mungkin saja terjadi. Tapi masalahnya ini, Pak Jokowi ini sudah dihina sehina-hinanya. Oke. Itu masalah besar juga gitu loh. Karena beliau sudah tidak jadi presiden, sebagai rakyat biasa ingin main dengan cucu seperti yang di Bali kemarin itu, masih hajar itu. Apalagi kalau misalnya dibilang, apakah ini ada konteks politik di balik itu? Saya 2 bulan lalu sudah mengatakan itu. Akan ada terjadi seperti itu. Pak Jokowi sendiri juga yang bilang, Mas Andi, berdasarkan perasaan politiknya katanya ada agenda kan baru-baru besar ini politik ngomong di balik kan, ini. Kemarin Senin baru kemarin Senin ngomong. kan. Kalau kita lihat sebetulnya rangkaiannya, beliau itu ada sasaran antara. Beliau sasaran antara kan larinya ke pemakzulan itu kan. Jadi Muncullah awalnya tidak berpikir ke sana. Tidak, muncul namanya Betor. Oke. Bingung saya muncul dari mana orang ini kan. Betor udah mulai redup, ya kan. Pak Sofyan Effendi. Oke, berarti kalau ada kecurigaan ada agenda politik di baliknya, Pak Jokowi panjangin aja kalau gitu Mas Andi? Bukan. Oh enggak. Jadi kalau kita melihat begini, artinya sadarlah teman-teman ini semua gitu. Kedepankan yang namanya guyup dan rukun itu. Oke, Karena baik, Mas musuh Andi. kita itu bukan dari dalam. Oke. Musuh kita itu ada di luar. Ya, coba kita tadi kan bilang masalah tarif Trump bagaimana ya dan yang lain-lain itu. Oke. Itu butuh persatuan dan kesatuan. Oke, baik Mas Andi. Bang Herman, kalau Pak Jokowi nggak mau panjang katanya sebetulnya, kubu lawan katanya mau panjang. Emang Jadi begitu Bang Herman? sebenarnya gelar khusus kemarin di Mabes Polri itu ada momen sebenarnya. Kalau menurut saya, itu momen yang sangat bisa menyelesaikan persoalan ini. Dan membuktikan kalau Pak Jokowi nggak Iya. mau panjang urusannya. Iya, di situ. Tunjukin aja ijazahnya, selesai. Dia datang bawa ijazah asli, bicarakan rame-rame di situ, udah kita damai kan gitu. Oke. Para pihak kan Selesai. hadir semua. Selesai. Tuh. Jadi kalau persoalannya tidak datang itu jadi Masalahnya masalah. tidak bisa menyelesaikan secara mudah. Begitu Ya tidak kan? datang. Ada TPUA, ada timnya Roy Suryo, ya kan. Roy Suryo dan kawan-kawan ini kekeh, nggak mau itu namanya. Jadi gitu. Oke, baik. Damai. Sekarang giliran Bang Herman. Jadi lanjutkan. gitu maksud saya, kalau itu momen yang sangat untuk menyelesaikan persoalan ini kemarin itu di gelar khusus itu. Dan menurut Roy Suryo CS dilewatkan begitu saja? Iya, itu kenapa dilewatkan? Kenapa Pak Jokowi tidak hadir? Kenapa ijazahnya tidak hadir? Itu kan? Artinya kalau itu hadir, wah itu momen sekali. Close ini perkara. Oke, Saya sangat baik. yakin Enggak, close. jadi Oke, saya sebentar, bisa Mas Andi, luruskan sebentar. juga. Asli mau gantian, tidak gantian, itu ya, mau Mas asli Andi, mau gantian. tidak tuh close. Tidak asli oke damai sama-sama itu. Asli udah damai sama-sama, selesai itu. Oke, Cuman oke. ini kan dimainkan terus nih. Artinya persoalan ini jadi panjang lagi. Oke. Mereka keluar dari gelar khusus, wah belum apa-apa. Lawyernya Jokowi udah konversi pers. Oke, baik kita tangkap Nanti ini poinnya. konversi pers itu Saya ini luruskan. jadi Oke, masalah. baik, tahan dulu semuanya. Sekarang giliran Mas Agung dari tadi sudah menyimak soalnya sambil menganalisis. Mas Agung, ini kalau melihat, pasti Mas Agung juga mengikuti lah ya Iya, perjalanan iya. dari kisah kasus ini. Episode sudah sekian lah. Nah, ini menurut Mas Agung kemudian agendanya jadi bergeser, tidak hanya kemudian agenda hukum saja, tapi ada agenda politika juga yang kemudian membuat ini menjadi besar begitu masalahnya. Ini kan tadi simulasi sebenarnya. Oke. Kalau antar pendukung saja sudah sehangat ini, Oke. bagaimana kalau di level elitnya kan? Justru gitu. semakin panas jangan-jangan. Panas gitu. Oke. Jadi hawanya cepat naik gitu. Jadi saya melihat memang kasus ini memang sedikit banyak ada irisan dengan politik, dan itu lagi-lagi saya ngutip teman-teman indikator surveinya, suka atau tidak ada residu-residu ekses kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode. Kemudian residu Pilpres 2024. Nah, terafirmasi dari telesurvei teman-teman indikator yang mengungkapkan bahwa soal ijazah ini yang percaya itu adalah yang paling besar pendukung 01, 40,2%. Kemudian disusul pendukung 03, itu sekitar 20 something. Kemudian yang terakhir pendukung Pak Prabowo, Oke. Mas Gibran. Ada juga yang percaya, tapi kecil 15, sekian persen. Artinya apa, Mas apa? Artinya ijazah ini dalam tanda petik dinikmati dengan sangat optimal oleh para pendukung Capres 01 dan para pendukung Capres 03. Walaupun Capres 02 tetap ada. Tapi setidaknya menggambarkan ada residu-residu Pilpres di sana, residu ekses kepemimpinan yang ingin masyarakat di sini tahu sebenarnya kasus ijazah ini sebenarnya apa sih. Sehingga dibawa ke hukum bagus banget gitu. Tapi saya masih punya harapan ini bisa selesai secara politik ya. Win-win lah. Dari misalkan kubu Mas Roy apa maunya, kubu Pak Jokowi gimana, kita duduk bareng-bareng,
saya masih berharap walaupun itu kecil kemungkinan lihat simulasi tadi kan, sama-sama punya legal standing, sama-sama punya kepentingan juga untuk kalau Jokowi memulihkan reputasinya, Mas Roy sebagai peneliti ingin tahu kebenarannya seperti apa gitu, dan publik akhir ini ya sedikit banyak melihat dan mencermati kira-kira apa yang akan terjadi saat memang semuanya berjalan lewat koridor-koridor hukum. Tapi suka atau tidak, yang saya bilang tadi, dewa-dewa di istana tadi kan menikmati, melihat, mencari momen. Bisa jadi ini juga memberikan insentif politik kepada mereka dengan kasus ini. Memanfaatkan apa yang saat ini juga tengah terjadi. Suka atau tidak kan kalau misalkan investasi tersendiri juga. Kalau misalkan 2029 kita ngomong, dirasionalisasi saja ketika Pak Prabowo maju term kedua. Seberapa besar misalkan kemungkinan Mas Gibran jadi wapres lagi? Itu kan dengan kasus yang banyak semacam ini Pak Prabowo pasti berpikir berkali-kali. Dan secara empirik memang belum ada wakil presiden yang terpilih untuk kedua kali dalam sejarah Republik ini. Nah, Mas Gibran kan harus membantah itu, memastikan dia bisa membuat sejarah baru sebagai wapres, dia bisa terpilih 2 kali bersama Pak Prabowo. Ada agenda itu ya. Tapi kan nggak mudah. Fakta sejarahnya mengatakan tidak semudah itu, bro. Gitu. Karena apa? Karena ya belum ada sejarahnya, dan apalagi sekarang lu lagi banyak masalah nih kan, begitu rasionalisasinya. Sehingga masuklah kutub-kutub yang lain untuk membuat relasi antara Istana Hambalang dengan istana ini renggang, Istana Solo renggang, dan akhirnya masuk istana yang lain misalkan, yang bisa menggantikan lebih baik, tidak punya masalah, rekam jejaknya lebih baik dari semuanya, semacam itu bagian. Mas Agung, kalau sudah begini nih, dewa-dewanya, elit-elit politiknya ini kan sejauh ini kalau Mas Agung tadi mengatakan sedang mengamati, atau mungkin ada yang justru sudah mengambil peran dalam kasus ini. Nah, jadi kalau mengambil peran mungkin saja dugaan itu ada. Cuman kalau menikmati pasti, karena kan ini dalam tanda petik efektif mendelegitimasi kan reputasi, kemudian memberikan persepsi minor kepada Pak Jokowi dan keluarga semacam itu. Jadi efektif karena survei teman-teman indikator telesurvei itu kan Mei, artinya 5 bulan saja Pak Jokowi lengser sudah terdegradasi 72%. Gimana kalau 5 tahun seperti itu? Artinya kan ini harus diredam, dan apa yang dilakukan Bang Andi Azwan dan yang lain ya saya kira sudah pada porsinya, dan apa yang dilakukan Pak Jokowi juga. Cuman saya berharap memang Pak Jokowi bisa berinisiatif lebih, mengedepankan sikap-sikap ya kenegarawanan itu. Artian misalkan case close deh. Kayaknya saya pengen ketemu Mas Roy 4 mata misalkan. Saya 4 mata aja nih kita, bro, gitu. Bisa nggak? Kan sesama alumni UGM gitu. Kan kita punya credo guyup, rukun, migunani. Bisa nggak? Saya masih berat, tapi semoga saja gitu. Baik, Mas Andi, itu harapan dan mungkin suggestion juga loh mungkin yang bisa disampaikan ke Pak Jokowi. Kayaknya Mas Andi dan teman-teman loyalis atau simpatisan saja yang bertarung dalam kasus ini. Tapi singkat mungkin menutup, Mas. Bagaimana menutup ke depan? Ya, tadi saya mesti klarifikasi singkat ya, Mas Andi. Yang selama ini yang melakukan press conference itu kan bukan kita, tapi pihak sebelah ya, Roy Suryo ya, selalu melakukan press conference untuk itu. Sebenarnya gelar perkara itu adalah yang meminta dari tim TPUA, bukan dari kita, karena kasus sudah close, ya kan? Maka kita datang itu ya, bukan kita yang menjelaskan, kita pasif bentuknya. Mereka harus jelaskan apakah ada novum baru sesuai dengan pasal 41 KUHP atau Perkap yang nomor 6 2019 itu untuk dibuka kembali. Kan yang dihadirkan itu tidak ada novum baru. Ya artinya sebetulnya ini sudah jelas gitu loh. Mereka ini hanya meminta sorry to say lah, caper gitu loh. Kalau itu caper. Kalau sudah sampai tahap ini berarti kesimpulannya wait and see saja proses hukumnya seperti apa. Oke, Mas Andi. Bang Herman menutup. Jadi gini, closing statement saya kuncinya ada di objek. Artinya di ijazah itu. Sepanjang ijazah itu tidak dibuktikan secara material, ya, artinya bahwa apakah palsu, apakah non identik, ya, identik, asli dan palsu, itu tidak akan memecahkan persoalan. Ya, kecuali tadi saya bilang gelar khusus itu Jokowi datang bawa ijazah,
rembuk damai. Oke. Selesai itu semua. Oke. Baik, apakah kita kemudian akan melihat cara-cara seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Agung untuk dieksekusi oleh Pak Jokowi, atau kemudian kita ikuti saja apa yang sudah berlangsung di koridor hukum, ada irisannya dengan koridor politik, atau justru irisannya akan menjadi semakin besar dan semakin panas? Kita tunggu ya pemirsa. Terima kasih malam hari ini Bapak-bapak untuk diskusinya yang luar biasa. Mas Andi, Mas Agung, Bang Herman, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Relawan Projo dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan di Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Freddy Alex Damanik mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi untuk memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pelaporan dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Freddy mengatakan pemanggilan atas dirinya itu dimintai keterangan saat kasus bergulir di tahap penyidikan. Pada pagi tadi, pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan setelah kasus ijazah naik ke tahap penyidikan. Pada panggilan kali ini, Freddy hanya memberikan keterangan terhadap video-video yang beredar di media. Kejaksaan Agung menyatakan akan segera memasukkan nama Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim ke daftar pencarian orang atau DPO. Juristan menjadi satu dari 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Juristan diketahui sudah 3 kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Keberadaan Juristan diduga berada di Australia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut pihaknya akan mendalami informasi terkait keberadaan Juristan tersebut. Kejaksaan akan berkoordinasi dengan negara-negara tetangga yang dianggap terdeteksi keberadaan Juristan. Sampai saat ini kita sedang memastikan keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Nanti kita dikoordinasi dengan negara-negara tetangga atau negara yang dianggap terdeteksi ada keberadaan yang bersangkutan, saudara inisial JT itu. Yang jelas kita tidak lagi melakukan pemanggilan, mungkin nantinya penyidik rencana akan melakukan menetapkan DPO dan nanti ditindaklanjuti dengan red notice. Oh, berarti untuk Juristan, posisi Juristan sudah langsung DPO ya Pak? Iya. Oke, kalau berarti tadi pagi kalau tidak salah ada dari Boyamin Maki itu menyebutkan Australia, itu sudah terdeteksi ke sana atau ada? Semua informasi nanti kita tampung dan akan kita deteksi keberadaan benar atau tidaknya kita akan memastikan. Untuk penerbitan DPO-nya itu per tanggal berapa? Apakah akan diproses? Rencana dalam waktu dekat. Bandar judi online rupanya turut menikmati uang bantuan sosial. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi senilai hampir triliunan rupiah dari rekening para penerima bansos. Lantas, siapa abai? Apakah ada unsur pidana menyusul temuan kerugian keuangan negara? Bandar judi online rupanya ikut panen besar dari kucuran uang negara yang mengalir ke kaum papa. Bantuan sosial yang gencar digelontorkan di masa Presiden ke-7 Joko Widodo rupanya bocor masuk ke meja judi. Bukannya untuk makan demi bertahan hidup, cuan bansos justru dibelanjakan untuk mendapatkan uang haram dari taruhan. Siapa abai? Adakah pihak yang patut dipersalahkan dari penyalahgunaan uang bansos? Ternyata memang ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme.
ini sebagai bentuk koreksi, ternyata pendataan terhadap penerima bansos karut-marut. Oleh karena itu Kemensos harus punya tanggung jawab dan Kementerian Keuangan yang menyalurkan juga harus punya tanggung jawab. Yang kalau kita lihat itu ada 10 juta rekening, 10 juta rekening dari PPAT yang salah sasaran. Yang kalau dihitung itu tiap hari negara rugi 500 miliar, setengah triliun bansos untuk judol. Lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi online. Nilai transaksinya mencapai hampir 1 triliun rupiah. PPATK pun telah memblokir rekening penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. Namun, setelah diverifikasi ulang, masih ada rekening yang kembali diaktifkan pemiliknya. Itu data dari tahun 2024 aja, dan itu baru data dari satu bank, Himbara. Nah, kan Himbara itu ada beberapa bank BUMN ya, yang sekarang sedang berproses ya. Terus kita lakukan analisis, dan hasil analisis sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bila ada indikasi tindak pidana di sana, maka hasil analisis yang kita dapatkan disampaikan kepada penyidik. Lalu kemudian PPATK juga memiliki kewenangan di dalam hal memberikan rekomendasi. Maka dari itu nanti hasil analisis ini juga kita sampaikan rekomendasi ya kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial ya. Selama ini ada 4 jenis bansos yang disalurkan pemerintah bagi warga kurang mampu. Pertama, program Keluarga Harapan. Bantuan ini berupa uang tunai yang diberikan ke keluarga miskin. Kedua, bantuan pangan non-tunai. Nilainya Rp200.000 per bulan yang diberikan ke keluarga penerima manfaat melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Ketiga, bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan. Jenis bantuan ini diberikan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Keempat, bantuan sosial beras gratis sebesar 10 kg. Hingga semester pertama 2025 lalu, realisasi bansos mencapai Rp77,99 triliun. Diperkirakan pada semester kedua tahun ini sebesar Rp76,24 triliun, sehingga pada akhir tahun realisasi belanja bansos mencapai Rp154,24 triliun. Mengejutkan sekali buat kita semua, ada ratusan ribu rekening yang ditengarai main judol. Nah, kami tentu ini akan jadikan bahan evaluasi, kita akan dalami, kita akan pelajari secara sungguh-sungguh dan cermat apakah rekening ini dipergunakan oleh penerima manfaat untuk bermain judol secara sengaja, atau hanya dipakai orang lain, atau ini menjadi bagian jaringan. Sangat kita sayangkan sebenarnya kejadian itu disebabkan karena kelengahan, kelalaian, dan seperti ketidakbecusan kita untuk mengelola data itu. Nah, karena itu kepada kepolisian diharapkan bisa mengusut dengan tuntas sehingga tidak terulang kembali hal yang sama untuk penerima bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Nah, karena itu sekali lagi temuan itu menunjukkan bahwa kita masih sangat lemah ya, dan kemudian tidak mampu melakukan klarifikasi atau screening ya kepada penerima bantuan sosial. Skandal bansos bocor ke dompet judol tentunya menjadi evaluasi bagi pemerintah, sebab bisa jadi ada data diakali demi memperkaya diri, atau memang benar-benar terdapat warga miskin penerima bansos mengambil celah memanfaatkan bantuan negara untuk berjudi. Kementerian Sosial yang sepatutnya terus melakukan evaluasi ya, melihat, karena salah satu dan beberapa anomali yang kita lihat memang rekeningnya itu saldonya besar, tapi dia menerima bansos. Nah, ini kan ada kejanggalan gitu ya. Atau misalnya 5 tahun sampai 10 tahun terus menerus dia menerima bansos.
apakah iya dari tahun ke tahun dia berhak menerima gitu ya. Akan orang tentunya ya tahun pertama mungkin dia tidak bekerja, tapi tahun kedua dia udah mulai bekerja, tentu mungkin dia tidak lagi berhak. Sementara kemudian haknya itu bisa dialihkan ke saudara kita yang lain yang memang membutuhkan. Pada pemerintah yang menyalurkan dana bansos, ini sudah diseleksi atau belum? Sudah mempunyai assessment atau belum? Sehingga sampai salah sasaran. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab, penegak hukum harus proaktif sehingga dana-dana yang dipakai dengan judul dari bansos ini betul-betul tepat sasaran dan memberikan efek jera bagi penerima bansos untuk judi online. Langkah cepat pemerintah memperbaiki penyaluran bansos kini ditunggu agar tiap rupiah yang mengalir ke warga miskin tepat sasaran. Ya, konflik ini berakar dari ambisi besar dari Netanyahu untuk membentuk Israel Raya. Benarkah demikian? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Mbak Dina Prapto, pengamat hubungan internasional Universitas BINUS. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Sehat? Sehat, terima kasih. Di sebelah Mbak Dina juga sudah hadir ada Pak Yanuardi Syukur, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Yanuardi. Malam, Mbak. Oke, pertama-tama kita mengawali ke Pak Yanuardi terlebih dahulu ya. Pak Yanuardi, jadi kalau kita lihat Israel terus menggempur Gaza dan juga Damaskus. Nah, salah satu hal yang menarik dikatakan oleh jurnalis yang menyebut bahwa ini berakar pada ambisi besar dari Netanyahu untuk membentuk Israel Raya. Apa sih sebetulnya Israel Raya itu? Apakah memang benar berkaitan dengan konflik yang terus berkepanjangan dan memicu kemarahan dari negara Arab? Kalau kita lihat dari berbagai referensi ya, Israel Raya itu berarti satu geopolitik Israel yang membentang dari Irak, yaitu Sungai Efrat, kemudian terus sampai ke Nil. Jadi wilayahnya itu dari Irak sampai ke Nil. Tapi ada juga beberapa sumber yang menyebut sebenarnya masuk juga wilayah Suriah, masuk juga sebagian Libanon, termasuk juga masuk di daerah Saudi Arabia. Misalnya kalau ditarik dari paling dekat itu Neom, tempat sekarang Saudi sedang membangun satu kota baru, itu juga masuk dalam wilayah Israel Raya. Bahkan ada yang menarik lebih dalam lagi, lebih luas lagi, itu masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi Israel Raya itu satu ambisi kekuasaan Israel untuk menciptakan basis pemerintahan yang lebih luas, yang bukan hanya di tempat yang sekarang yang mereka anggap masih sedikit. Dan kalau kita lihat Mbak, sebenarnya ini sudah lama ya. Misalnya kita lihat dulu di ya sebelum abad ke-20 sudah ada juga dari misalnya tokoh Zionis ya, Theodor Herzl. Herzl itu pernah bilang bahwa sebenarnya mereka memperjuangkan satu wilayah yang wilayahnya itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya imigran. Karena ini kan orang-orang imigran kan, orang-orang Israel kan imigran awalnya dari Eropa dan mana-mana kan. Nah, akan bertambah terus. Kemudian awal abad ke-20 itu ada juga yang memperjuangkan Israel Raya. Bahkan ketika ada satu pertemuan di PBB, ada seorang tokoh yang bertanya kepada orang Yahudi, Rabai Yahudi, di mana batasnya Israel ini dikatakan dari Efrat sampai kepada Mesir. Jadi wilayahnya sangat panjang dan kalau ini terjadi saya kira bisa menjadi bencana bagi dunia. Apakah Israel Raya ini dapat dukungan penuh dari Presiden Trump? Saya kira kalau kita lihat dari berbagai pernyataan Trump ini tidak menyebut atau secara letterlik ya bahwa dia mendukung Israel Raya. Karena kalau kita lihat dari pernyataan dia kan mendukung perdamaian, prosperity, kesejahteraan bagi bagi kawasan Timur Tengah. Nah, dia tidak menyebut itu, tapi ini sebenarnya lebih pada ambisi besar dari bangsa Zionis Yahudi untuk memperluas kekuasaannya. Jadi saya kira Trump tidak mengatakan itu, tapi Trump sebagai negara sekutu dekat Israel itu mau tidak mau dia akan mendukung apa yang diinginkan oleh Israel. Oke, mau tidak mau akan mendukung gitu. Kalau begitu saya mau ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini bisa dikaitkan nggak sih dengan eskalasi serangan Israel ke negara-negara Timur Tengah seperti Gaza, kemudian Damaskus? Ini dikaitkan dengan ambisi besar Netanyahu untuk membangun yang namanya Israel Raya?
Jadi jelas bisa dikaitkan karena kalau kita lihat timelinenya ya, baru saja minggu ini dalam kurun waktu cuma 2 hari, 2 partai sayap kanan yang menjadi anggota koalisi dari Netanyahu itu mundur. Padahal kita tahu, saya udah pernah cerita juga bahwa Netanyahu itu naik di periode yang sekarang dengan mayoritas yang sangat tipis. Jadi karena kursinya 120 di parlemen Israel, 120 kan harusnya separuhnya itu 60 ya. Nah dia waktu itu cuma 61. Nah sekarang dengan 2 mundur itu menjadi 49. Artinya ini partai minoritas atau koalisi minoritas. Kalau dalam sistem parlementer koalisi minoritas itu harusnya udah nggak bisa ngambil keputusan-keputusan strategis. Dan pihak oposisi di Israel juga udah bilang bahwa udah kita percepat pemilu. Nah pemilu itu schedule-nya sebenarnya jadwalnya di Oktober 2026. Dan ini masa-masa kritis juga di Israel. Akhir bulan Juli ini baru akan ada reses untuk parlemen. Jadi kalau mau ambil keputusan apapun ya terkait budget, terkait perang, senjata, bahkan deployment orang ya, pengiriman orang pasukan, itu kan sebenarnya harus persetujuan dari parlemen juga. Apalagi dia partai minoritas berarti sebenarnya lebih sulit untuk mengambil keputusan. Jadi bisa jadi ini makin all out atau makin gila juga si Netanyahu dalam beberapa minggu ke depan ini. Karena ini satu-satunya time frame waktu yang bisa menunjukkan bahwa dia itu ingin mencapai sesuatu yang dia anggap sebagai capaian besar lah buat dia. Oke, kita bicara soal berandai-andai ya, jika memang nanti Israel Raya ini benar-benar berdiri, potensi ketegangan di Timur Tengah ini bakal makin dahsyat nggak sih? Oh jelas, tapi gini, kalau saya lihat kemungkinan akankah tercapai dalam waktu dekat, sebenarnya tadi seperti diceritakan Mas Yanuar tadi, gambaran Israel Raya ini sesuatu yang udah lama sekali diinginkan, tapi mencapai ke sana jelas nggak akan mudah. Satu catatan saya, Israel itu negara di dunia yang untuk mendapatkan wilayahnya, dia nggak perlu mikir. Jadi beda dengan kita dulu waktu kita mau persiapan kemerdekaan kan sampai bikin BPUPKI, kemudian mencoba mendiskusikan bersama nih wilayah teritorial kita batasnya mana. Karena memang sesuai ketentuan internasional itu harus jelas yurisdiksi kita di mana. Dan nggak ada yang komplain gitu kalau kita ngambil wilayah garis batas tertentu. Jadi walaupun waktu itu presiden kita yang pertama Soekarno tuh misalnya sangat ingin masukin Filipina, kemudian sebagian wilayah Malaysia masuk ke wilayah Indonesia dengan dasar sejarah, tapi ujung-ujungnya kita kembali ke poin udah kita wilayah yang awalnya dikuasai oleh Belanda. Nah beda dengan Israel nih. Jadi Israel itu dulunya kan Palestina dan Palestina itu dijajah oleh Inggris. Nah Inggris lah yang punya inisiatif untuk wilayah ini dijadikan homeland, dijadikan tanah air untuk orang-orang Yahudi yang dia bawa dari berbagai wilayah di dunia. Jadi sebenarnya wilayah yang diduduki oleh Inggris, dijajah oleh Inggris, kemudian diserahkan kepada Israel. Jadi nggak ada batas border yang jelas. Makanya konsep Israel Raya ini bisa dibawa kemana-mana, bisa menjadi sangat liar. Tapi juga di sisi yang lain jelas nggak mudah untuk diwujudkan karena sekelilingnya itu kan tetap aja negara-negara berdaulat yang punya yurisdiksi. Artinya banyak kepentingan negara-negara lain begitu? Betul. Oke, saya mau ke Pak Yanuardi kalau begitu. Pak Yanuardi ini kan kalau Anda tarik besar ambisi mengenai Israel Raya ini dimulai dari Irak, kemudian sampai dengan Mesir ya, Sungai Nil begitu batasannya. Nah kalau sudah seperti itu idealnya Israel Raya berdiri, berarti juga akan melibatkan negara-negara tersebut yang akan kemudian akan disenggol oleh Israel sendiri. Sulit kan? Ya pastinya itu akan sulit ya. Satu, Israel ini kan pengen normalisasi ya, misalnya dengan Saudi. Pengen banget normalisasi dengan Saudi, karena Saudi ini kan simbol luar biasa bagi Islam ya. Tapi kalau misalnya dia ingin implementasi Israel Raya, kemudian memasukkan Neom sebagai wilayah Israel, tentu saja ini akan bermasalah dengan Saudi dan Saudi akan menolak itu. Maka normalisasi dan Saudi pasti tidak mungkin. Kemudian dengan Mesir juga susah juga. Susah. Dan itu pun yang memicu adanya kemarahan dari negara-negara Arab dengan adanya ambisi dari Netanyahu yang beredar tersebut. Ya. Sebenarnya negara-negara Arab ini kan sebenarnya dengan Israel ya pernah melewati fase perang, kemudian kolaborasi, sinergi, kemudian normalisasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini sudah fase merelakan ya,
merelakan. Misalnya dataran tinggi Golan. Golan ini kan dulu miliknya Suriah, tapi kemudian sekarang diambil oleh Israel. Sebenarnya Suriah sudah merelakan. Kemudian beberapa yang lain juga itu kan milik bangsa-bangsa yang lain, kemudian merelakan. Jadi sebenarnya saya kira sangat sulit bagi Israel untuk merealisasikan ide ini. Tapi yang paling mungkin adalah kembali ke internal Israel ya, untuk segera mengganti Perdana Menteri Netanyahu dengan Perdana Menteri yang lain yang lebih soft gitu. Karena Netanyahu ini akan selalu mengangkat perang, selalu perang karena dia punya problem internasional juga problem internal. Jadi perang. Satu, kalau perang ini berhenti, maka sudah pasti secara internal dalam negeri, maka dia akan diusut kasus korupsinya. Itu sudah jelas dan di mana-mana orang sudah tahu. Yang kedua, secara internasional Netanyahu kan mau ditangkap di mana-mana, ya kan? Ditangkap, Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional sudah mengatakan itu. Jadi ambisi Netanyahu saat ini adalah bagaimana perang ini bisa berkelanjutan. Maka Gaza diserang kembali. Kemudian Suriah juga diserang katanya untuk membantu Druze. Jadi Druze ini dulunya atau bukan dulunya, sekarang sebenarnya mereka juga masuk dalam pasukan IDF. Jadi pasukan IDF itu salah satu komponennya itu orang-orang Druze. Orang-orang Druze ini yang support Israel juga. Jadi ini sebenarnya argumen Israel untuk bisa membantu Druze. Tapi sebenarnya saya kira ini bagian dari Israel untuk melumpuhkan wilayah-wilayah sekitarnya yang kira-kira berbahaya bagi Israel. Jika ambisi dari Netanyahu ini berlanjut begitu ya, berjalan, dampaknya apa? Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, jika ambisi ini terus berlanjut, pertanyaannya dampaknya akan seperti apa, Mbak Dina? Pertama, Amerika Serikat akan terseret makin dalam dan uangnya pasti akan drastis berkurang. Padahal ini targetnya Donald Trump kan adalah membuat Amerika besar kembali dari segi keuangan ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dia diganduli terus, digantungi oleh Israel, mau nggak mau kan walaupun dia menjadi pemasok senjata, tapi kan daya beli Israel mau nggak mau juga tetap turun. Apalagi tadi minoritas ya, pemerintahnya minoritas. Jadi ke depan belum tentu ada jaminan bakal dibayar kan. Nah, itu jadi AS yang rugi begitu. AS yang rugi kan, hutang jadi statusnya. Jadi kalau saya lihat Donald Trump ini makanya buru-buru dia dalam minggu-minggu ini bertemu dengan Qatar, kemudian dengan Bahrain. Targetnya apa? Meminta negara-negara itu juga menjaga stabilitas dan bisa membeli barang lebih dari Amerika Serikat. Jadi Donald Trump tuh orientasinya adalah supaya negara lain mau beli lah dari Amerika Serikat produk-produk seperti Boeing. Bayangin Boeing beli sampai 210 nih Qatar Airways gitu kan. Kita beli 50, dia beli 210. Jadi bisa kita bayangkan, menurut saya sih ini cuma masalah waktu. Sebenarnya kalau Amerika Serikat kemarin sudah dibujuk oleh Netanyahu, ditawari hadiah Nobel gitu kan, usulan hadiah Nobel yang jelas sebenarnya kan lelucon aja ya, mana mungkin itu bisa terjadi kan. Tapi itu menunjukkan bahwa Netanyahu ini sebenarnya dalam posisi yang nggak gampang juga di dalam negerinya. Jadi kita hanya berharap bahwa dalam waktu yang singkat ini akan ada perubahan drastis lah dalam politik dalam negeri Israel, sehingga turun Netanyahu ini. Oke, akan ada perubahan politik yang drastis akan terjadi. Tapi kalau di dalam negeri, di negara Israel sendiri, sebetulnya bagaimana warganya juga mendukung adanya ambisi Netanyahu tersebut, atau justru sebaliknya? Kalau kita lihat, satu, warga ini kan ingin agar tujuan perang itu tercapai. Tujuan perang yang diinginkan oleh warga adalah pengembalian tahanan yang masih tersisa. Makanya dalam berbagai survei disebut bahwa mayoritas masyarakat Israel itu melihat tujuan perang belum tercapai karena masih banyak tahanan Israel ya yang ditahan oleh Hamas itu yang belum kembali. Kan tujuannya itu. Tujuan dari negara itu kan menjaga keselamatan anggotanya kan, warganya kan, bukan menghabisi orang lain kan. Itu satu. Jadi menurut saya masyarakat sebenarnya bersikap kritis ya, masyarakat Israel ya. Mereka bersikap kritis terhadap perang, tapi di satu sisi memang kita lihat rezim Netanyahu ini memang ketakutan kalau ini perang berakhir, ini akan terjadi, dia akan diseret ke meja hijau ya, karena korupsinya, kemudian dia juga akan diseret di meja hijau secara internasional tadi itu. Jadi ini problem bagi Netanyahu, maka jalan satu-satunya yang dia lakukan adalah dia
meneruskan perang terus sampai belum tahu sampai kapan akan berakhir. Oke, kalau dampaknya untuk negara-negara Timur Tengah sendiri akan seperti apa? Perang ini saya lihat akan berlanjut terus ya. Kalau kita lihat dari Israel pertama kali berdiri ya tahun 48, kemudian perang 6 hari dan lain sebagainya sampai sekarang, ini akan terus perang karena ambisi Israel yang tidak akan pernah bisa selesai. Karena ambisi Israel itu kan satu, dia ingin menjaga keamanannya. Sementara dia menjaga keamanan tapi dia berlaku tidak adil. Misalnya kalau kita lihat seharusnya ya batas-batas yang disepakati itu kan mereka tidak bikin lagi permukiman di tepi barat. Tapi kita lihat sekarang kan mereka bangun sekian banyak permukiman di tepi barat. Bahkan di Yerusalem Timur juga mereka bikin permukiman yang itu melanggar hukum internasional. Jadi Israel memang tidak mau mengikuti aturan-aturan. Kemudian juga berbagai resolusi PBB itu juga dilanggar dengan leluasa. Jadi Israel merasa seakan-akan dia punya hak untuk melanggar dan tidak ada negara yang bisa menghalangi dia gitu. Dan negara-negara lain juga sudah pasti akan wait and see, melihat ya mereka bekerja sama, tapi juga sebenarnya mereka juga kritis terhadap Israel gitu. Oke, tadi kan Mbak Dina sudah menyebut yang akan rugi ini Amerika Serikat. Tapi kalau dampak secara internasional akan terjadi dengan dibangunnya atau berdirinya Israel Raya ini sebetulnya apa, Mbak Dina? Korban sipil itu jelas satu hal yang harus kita antisipasi dalam situasi geopolitik yang lagi nggak pasti, di mana Amerika Serikat itu pada dasarnya mencari keuntungan terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Kita lihat deal-deal Amerika Serikat itu jelas menyasar hanya menguntungkan Amerika, bahkan sekutu-sekutunya terdekat, Meksiko, Kanada, Uni Eropa itu selalu masih kaget-kaget karena ada saja hukuman-hukuman, tekanan-tekanan lebih gitu untuk Amerika dapat lebih gitu kan. Jadi siapa korbannya? Masyarakat sipil. Minimal kalaupun nggak ada perang terbuka itu tekanan ekonomi akan buruk. Jadi desakan dari Amerika Serikat pada negara-negara Timur Tengah untuk membeli lebih dari Amerika Serikat ini jelas membuat aturan main kan berubah terus ya, soal komoditas, kemudian soal energi. Ini buat masyarakat biasa kayak kita yang harus kita antisipasi ya harga energi. Kemudian juga risikonya pada inflasi barang, itu yang harus kita antisipasi. Oke, itu dampak-dampaknya dan tentunya ada beberapa hal yang harus diantisipasi dengan kemungkinan berdirinya Israel. Walaupun sulit ya dalam waktu dekat. Sangat sulit. Oke. Dalam waktu dekat ini sulit untuk bisa terwujud atau sebetulnya ada peluang untuk ke sana? Enggak sih, kalau menurut saya sih tetap aja butuh waktu yang panjang. Ini memang politik politik yang selalu dikedepankan oleh Israel, karena tadi seperti saya katakan di awal, Israel itu eksistensinya ada bukan karena dia berjuang dari dalam mendapatkan teritorinya, tapi karena selalu ada pengaruh eksternal yang masuk, sehingga dia punya visi, punya keinginan itu bisa liar, selalu menghidupkan lagi semangat itu supaya karena dia ngerasa nggak nyaman juga tinggal di wilayah Timur Tengah. Oke, sulit untuk terwujud, mudah-mudahan seperti apa yang kita prediksi semua, sulit terwujud yang namanya Israel Raya. Terima kasih atas waktunya Mbak Dina. Terima kasih Pak Yunardi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.